لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah anugerahkan bagi kita. Atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman. Atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup nafas, untuk menjalankan kehidupan kita di hari-hari ini, di pertengahan bulan Sya'ban, menjelang datangnya bulan Ramadan. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, juga yang tidak hadir di tempat ini dan menyimaknya melalui YouTube dan Zoom. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendengarkan perkataan yang terbaik dan mengamalkannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini kita membahas tentang dimulai dari hati. Kita, setiap manusia, ketika dia ingin baik, ketika dia ingin berubah, ketika dia ingin benar, seringkali pertanyaan yang muncul adalah startnya dari mana? Kalau saya ingin baik, ingin hijrah, ingin jadi orang benar, mulainya dari mana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang semestinya dibangun? Amalan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul pada sebagian besar kita. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambil beliau menunjuk ke telinganya, artinya beliau menegaskan bahwa beliau benar-benar mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram ada perkara yang remang-remang yang banyak orang tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang remang-remang ini, dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam yang remang-remang, yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di tanah-tanah perbatasan milik orang lain, maka kemungkinan besar hewan gembalaannya akan mengkonsumsi dari tanah milik orang lain. Ketahuilah, sesungguhnya setiap pemilik atau raja memiliki batas-batas kekuasaan. Dan ketahuilah bahwa batas-batas kekuasaan Allah adalah yang Allah haramkan. Dan Nabi mengingatkan, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, baiklah seluruh anggota tubuh seseorang. Jika segumpal darah ini rusak, rusaklah anggota tubuh seseorang. Ketahuilah itu adalah hati. Itulah hati. Subhanallah. Hadis ini termasuk hadis yang paling mendasar terkait tentang bagaimana seseorang memperbaiki hatinya.
bagaimana dia memperbaiki anggota tubuhnya, bahwa baik dan buruknya seseorang tergantung pada hatinya. Ketika di awal Nabi SAW menyebutkan tentang halal haram dan kemudian syubhat. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan, memberikan perumpamaan dan gambaran supaya kita tahu bagaimana seseorang ketika dia sedang mendekati hal-hal haram. Dan setelah itu beliau SAW menutup dengan menyampaikan bahwa permasalahan seseorang itu melakukan yang halal, mau menjaga dirinya untuk yang halal saja, menjauhi yang haram. Poin inti utamanya adalah karena masalah hati. Sebagian besar karena seseorang tidak bisa menjaga hatinya, maka dia akan main-main dengan yang remang-remang dulu, yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya. Tapi Allah telah memberikan ke dalam setiap hati itu fitrahnya, memberikan kepada setiap hati itu kendalinya, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati dan kita malu kalau ada orang yang tahu. Ya, sebagaimana ketika menyebut tentang dosa. Apa itu dosa? Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan kamu malu kalau ada orang lain tahu. Seringkali kadang ini saja kok masa haram, misalnya begitu. Misalnya janjian keluar dengan bukan mahram, cuman makan doang, misalnya begitu. Ya, tapi apa jadinya kalau ketahuan dengan suami, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak dan lain sebagainya? Sekarang terkadang sebagian orang karena dorongan hatinya yang salah, maka dia cenderung mengikuti hawa nafsunya ini dan membuat dia kabur terhadap halal dan haram. Maka Nabi SAW menyebutkan ada umurun mustabihat, area remang-remang yang seringkali orang tidak peka dengan hal tersebut. Maka Nabi SAW menyadarkan kita semuanya, ketahuilah di dalam diri kita ada segumpal darah. Jika itu baik-baik semua anggota tubuh, tidak akan susah dia untuk meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib, karena hatinya ditundukkan terlebih dahulu. Hatinya yang tentram dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah ridha, dia jalani. Dia tahu ini Allah, sesuatu yang Allah murka, dia jauhi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan al-qalbu wal asal. Intinya adalah hati, kata beliau. Sebagaimana Abu Hurairah menjelaskan bahwa hati itu, ya, kata al-qalbu di dalam bahasa Arab. Ya, di dalam bahasa Arab al-qalbu itu sebetulnya kalau diterjemahkan itu jantung. Ya, jantung. Dan kemudian kalau hati, organ hati itu dalam bahasa Arab adalah al-kabid, kabid. Namun karena sudah dari dahulu kala sudah salah terjemahannya, ya, maka ketika saya sebut hati tapi nunjuknya ke sini, ini salah. Ini ustadznya nggak ngerti nih di mana letak hati gitu ya. Anggap saya hati nurani deh, gitu ya, hati nurani. Karena memang terjemahan harusnya al-qalb, ini jantung. Ya, kalau al-kabid mungkin di sini ya. Nah, maksudnya adalah hati nurani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Kalau dia baik, artinya rajanya baik, rakyatnya akan baik. Bala tentaranya akan taat dan baik kepada dia. Namun kalau rajanya buruk, pemimpinnya buruk, maka itu akan mengarahkan keburukan kepada seluruh bala tentaranya, kepada rakyatnya. Maka Nabi SAW mengingatkan di hadis ini, ketahuilah, di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Jika itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ketahuilah, itu adalah hati. Ikhwafillah, baiknya hati atau rusaknya hati mempengaruhi terhadap seluruh anggota tubuh yang lainnya. Inilah yang menyembunyikan dan menunjukkan segala sesuatu dari diri seseorang. Apa yang dia ucap, apa yang dia perbuat, sikap yang dia tunjukkan, semua adalah representasi dari apa yang tersimpan di hatinya. Nggak mungkin kita mengatakan ada seseorang yang sekali nongkrong dengan kita,
langsung menggunjing A, B, C, mengadu domba D, E, F dan seterusnya. Tapi orangnya walaupun begitu hatinya baik loh. Ya gimana? Ya kan? Gimana hatinya baik? Sebentar ketemu sama orang ngegas, ngamuk. Sebentar ketemu orang fitnah, adu domba, ini. Terus tapi walaupun begitu orangnya baik. Gimana baik? Pakai standar ukuran apa di kita ngukur baik dan buruk? Ya, karena apa yang di dalam hati itu akan terluapkan dengan apa yang ditunjukkan, dengan apa yang diucap, sikap yang diperbuat. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah menunjukkan kepada kita kenapa perlunya kita memperhatikan hati ini. Karena semua yang lainnya mengekor dan mengikuti hati. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak perintah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak larangan. Sebelum perintah dan larangan itu dikerjakan oleh anggota tubuh, perintah dan larangan itu intinya kepada hati terlebih dahulu. Ketika hati itu menerima, artinya menerima dengan apa? Mau tahu paling tidak pertama kali. Ingin tahu, apa sih yang Allah perintahkan kepada aku? Apa yang harus aku jalankan? Dan dia tunduk terhadap perintah itu. Maka anggota tubuh akan mudah untuk menjalankannya. Semua perintah, semua larangan, induknya dari hati terlebih dahulu. Salat, puasa, zakat, itu semuanya sebelum kita mau menjalankan diri kita ini, perintah itu nyampe dulu ke hati seseorang. Tidak akan mungkin orang dengan legowo, dengan ikhlas, dengan taat mau tunduk menjalankan sholat, mau menjalankan puasa, mau membayar zakat kalau hatinya tidak tunduk. Pertama adalah dari hati. Demikian pula segala larangan dan maksiat. Sebelum dilarang kita jangan begini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan. Pertama kali semua intinya adalah larangan itu di hati. Apakah hati itu mau menerima terhadap larangan yang dibenci oleh Allah? Allah nggak boleh berbuat ini. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Terima tidak terhadap larangan itu? Ketika hati itu tunduk dan menerima, maka anggota tubuh akan dengan penuh ikhlas menjalankannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang celaka, yang masuk neraka di surat Al-Qiyamah ayat 31 dan 32, fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla. Fala saddaqa wala salla. Dia tidak membenarkan. Ya, 31 dan 32 dari surat Al-Qiyamah. Fala saddaqa wala salla. Dia tidak membenarkan. Membenarkan itu sikapnya apa? Sikap hati. Membenarkan apa yang diperintah oleh Allah. Karena hatinya tidak membenarkan, wala shalla, maka dia tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Namun hatinya mendustakan. Hati yang mendustakan, maka dianya pun berpaling, tidak mau tunduk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumber masalah orang yang enggan salat, enggan zakat, enggan puasa di hatinya. Masalahnya di hati. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan begitu banyak tentang kondisi orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan amal saleh. Iman itu di mana? Di hati. Itulah yang membuktikan amal saleh yang dia lakukan. Hatinya dulu dibenarkan, diperbaiki, baru setelah itu dia akan memperbaiki anggota tubuh yang lainnya. Dari sini kita melihat, akhwati fillah, bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua macam. Dua hal. Yaitu perintah yang terlihat, perintah yang harus dilakukan secara terlihat, dan perintah yang tidak terlihat, yaitu yang di dalam hati seseorang. Semua perintah. Jadi setiap Allah memerintah sesuatu, misalnya Allah memerintahkan kita untuk wudu. Sebelum wudu itu dikerjakan, maka yang harus ada di hati seseorang
adalah keingintahuan apa itu wudu dan bagaimana cara mempraktekkannya. Dan kemudian ya keingintahuan, dia ingin tahu, dia mempelajarinya, dan keinginan untuk melakukannya. Itu semuanya dari hati terlebih dahulu. Seperti wudu, mandi, sholat, puasa, dan apapun itu. Ibadah haji, semua aktivitas haji, wukuf, tawaf, dan lain sebagainya, itu adalah perintah kepada hati terlebih dahulu sebelum perintah kepada seluruh anggota tubuh. Ini kita harus menyadari, ikhwafillah. Maka seringkali ketidaksadaran akan hal ini membuat seseorang itu menyalahkan suatu ritual ketika dia merasakan, anak kok nggak ada rasa di sini ya, misalnya begitu. Sampai ada ceritanya salah seorang artis yang diminta untuk endorse umroh, ya salah satu umroh. Umroh itu ritualnya kan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya kan? Namun karena dia memang sudah ashabul hawa, pengikut hawa nafsu, dan dia ini memang tujuannya bukan untuk umrah, tujuannya untuk materi, endorse, ya. Maka ketika dia tawaf baru 2 putaran, selesai umrah saya, selesai, balik ke hotel, ya, balik ke hotel. Ini dia balik ke hotel, umrah saya selesai, saya nggak ada rasa kok, nggak ada, begitu. Karena memang dia hatinya tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya dengan dunia, hatinya dengan syahwatnya, hatinya dengan nafsunya. Kemudian yang dia salahkan, kok saya nggak merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ketika mereka melihat Ka'bah, ketika mereka wukuf di Arafah, ketika mereka, saya kok nggak berasa seperti yang kalian rasakan. Yang dia salahkan Allahnya, yang dia salahkan syariatnya. Padahal masalahnya adalah kotornya hatinya. Hatinya yang kotor, yang rusak. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita semakin menyadarkan diri kita. Pentingnya kita memperbaiki hati. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah yang harus dilakukan oleh anggota tubuh kita ini, kecuali di situ hati harus tahu akan perintah itu dan punya keinginan untuk melaksanakannya. Demikian pula tidaklah Allah memerintahkan suatu ucapan yang harus diucap. Tadi anggota tubuh yang harus, hal yang dipraktekkan oleh anggota tubuh. Atau ucapan yang harus diucapkan. Kecuali hati itu harus mengetahui apa yang Allah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Dan memang keinginan untuk mengucapkannya. Itulah perbedaan. Kenapa sebagian orang zikir dan tasbihnya itu begitu bernilai bagi dirinya, dengan orang yang zikir hanya cuma lisannya saja. Orang yang mengucapkan astagfirullah, dengan kemudian dia terbayang semua maksiat dan dosanya. Terbayang semua penyesalan dia akan dosa-dosanya itu. Beda dengan orang yang astagfirullah sambil main-main. Ya, astagfirullah sambil melihat maksiat, astagfirullah. Ya, main-main istighfarnya. Ya kan? Dengan orang yang istighfar, dengan dia meratap, dia menyesal penyesalan yang muncul di hatinya. Beda. Sama yang diucapkan. Apa yang berbeda? Hatinya. Hatinya yang berbeda. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau hati itu dipenuhi dengan iman, dengan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memunculkan rasa takut berharapnya, memunculkan tawakalnya, memunculkan ikhlasnya di dalam hati, maka yang lainnya akan gampang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang kita praktikkan tidak akan bernilai kecuali ketika hatinya makmur dengan itu. Hatinya makmur dengan cinta kepada Allah, berharap, takut, tawakal, dan berusaha untuk mendekat kepadanya. Tanpa adanya itu, tanpa adanya amalan-amalan hati tadi, tanpa adanya cinta dalam ketaatan, di dalam menjalankan perintah, berharap dan takut kepada Allah,
maka orang yang berbuat itu seperti orang munafik, atau bahkan dialah orang munafik. Orang munafik sholat, dia juga keluarin zakat, dia juga melakukan semua aktivitas kebaikan, tapi hatinya tidak ada hasrat untuk melakukan itu semuanya karena Allah. Dia ada keinginan karena ada kepentingan sementara duniawi yang dia harapkan. Oh, kalau saya invest ini, dia menganggap itu sebagai sebuah investasi. Saya akan mendapatkan ini dan itu. Saya akan dapat suara, saya dapat kursi, saya dapat follower, saya akan dapat ini dan itu. Dia mempertimbangkan semua amal solehnya karena kepentingan-kepentingan dunia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka juga kita perlu tahu tentang hukum-hukumnya hati, macam-macamnya hati. Sebelum kita mengetahui tentang amalan-amalan anggota tubuh kita, amalan-amalan zahir. Karena inti amalan itu di hati seseorang. Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, wa fi riwayatin wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak melihat harta kalian. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah. Ya, benih yang ada di hati ini benih yang baik atau jahat atau buruk. Amal itu buahnya. Ya, output dari benih itu apa? Ternyata yang Allah lihat dari diri kita itu adalah hal yang paling tidak kita perhatikan dari diri kita. Kita malu kalau kelihatan muka kita nggak rapi gitu ya. Ada kotoran nempel di depan orang, ya, atau tidak terlihat bersih. Kita malu. Kita berusaha invest untuk wajah kita dan fisik kita itu dengan beragam investasi. Kita melakukan ini, melakukan itu, perawatan dan lain sebagainya supaya terlihat bagus di depan orang, manusia, bukan di depan Allah. Berapa investasi kita untuk hati yang Allah terus melihat kemari, bukan ke yang lain? Berapa yang kita investasikan untuk agar hati kita selalu dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini padahal Allah tidak melihat rupa kita. Seringkali kita tidak mikirkan itu. Tidak kita pikirkan apa yang selalu dilihat oleh Allah. Kita nggak peduli. Terlihat bagaimana di hati itu ada kesombongan, ada ujub, merasa diri bangga karena ini dan itu, merasa diri lebih baik dari yang lain, ada buruk sangka kepada orang lain, dengki, kesal, dendam. Kita nggak peduli, hati kita penuh dengan gemuruh itu semuanya. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan inilah inti dari segala sesuatunya. Sampai Nabi SAW pernah menunjuk ke dadanya sambil mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kalau kita melihat hukum syariat, hukum syariat itu kan ada 5 ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Gitu ya. Ada 5 hukum syariat. Dan terkait dengan hukum syariat ini, anggap yang paling ujung paling luarnya saja, tentang wajib dan haram. Ya, yang memang mutlak yang harus kita lakukan dan mutlak yang harus kita tinggalkan. Kita seringkali sibuk dengan apa yang diwajibkan terhadap anggota tubuh kita dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh anggota tubuh kita. Tapi kita lupa bahwa di samping Allah mewajibkan banyak hal yang harus kita lakukan dan banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal juga yang diwajibkan oleh Allah di dalam hati seseorang dan banyak hal yang Allah haramkan dari dalam hati seseorang. Demikian pula banyak hal yang diharamkan oleh dari lisan seseorang dan banyak hal yang diwajibkan untuk diucapkan oleh lisan seseorang. Ini semua ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri.
Kita sibuk memikirkan ini makanan halal haram nggak ya? Ini haram, nggak boleh dilakukan. Ya, ini perbuatan ini halal haram nggak ya? Kita sibuk dengan itu. Tapi coba berpikir, apa saja yang diwajibkan di hati seseorang? Ikhlas itu wajib nggak? Wajib. Sabar, wajib. Tawakal, wajib. Terus membuang sombong di hati, wajib. Ini haram, sombong itu haram. Hasad itu haram. Iri dengki itu haram. Suudzon itu haram. Ya, kita nggak mikirin yang ini, kita lebih mikirin yang oh ini haram nggak boleh, itu nggak boleh. Sibuk urusan yang remeh temeh, nggak ada. Bahkan masalah bahkan sebagian kita urusan yang masih ada ranah yang dibolehkan oleh para ulama untuk masalah ini bukan sesuatu yang krusial gitu. Ya, misalnya menggunakan emoji misalnya. Ya, sebagian kita, wah ini emoji nggak boleh, haram dan sebagainya. Ya, suudzon inti lebih haram. Gitu ya. Ya, suudzon inti terhadap saudara inti, negative thinking inti terhadap orang dan ini lebih haram. Ya, daripada cuma sekedar menggunakan emoji boleh nggak bolehnya. Subhanallah. Seringkali sebagian kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sibuk urusan yang kelihatan supaya dia kelihatan lebih dari yang lainnya. Apa maksudnya? Untuk lebih kelihatan bahwa dia lebih ngaji, dia lebih Masya Allah, dia lebih kenal Ustadz, dia lebih ini. Apa maunya? Mau mencari harapan kedudukan kemuliaan di sisi siapa? Namun kalau dia memperbaiki hatinya, maka banyak PR. Banyak PR. Banyak PR di diri kita ini yang harus, ya Allah, masih banyak kotoran yang harus diperbaiki, yang harus dibersihkan. Jadi nggak sibuk mengaudit orang lain, ya, sibuknya mengaudit diri sendiri. Karena kita belajar agama itu bukan supaya kita punya senjata untuk nembak-nembakin orang, ya, tapi tujuannya adalah untuk introspeksi diri kita supaya kita jadi lebih baik. Itu poin yang paling mendasar kita belajar agama. Karena ada sebagian orang datang pengajian agama untuk bisa punya senjata untuk nyalahin orang lain. Iya. Dia belajarnya untuk begitu. Wah, ini ntar saya akan ngomong kepada si Fulan. Ini si Fulan yang begini, ini si itu. Sibuk. Terus ngaca ke diri sendiri gimana? Kapan? Tidak melakukan itu. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Iman seorang hamba itu tidak akan istiqamah, tidak akan benar sampai hatinya benar. Subhanallah. Artinya kalau kita ini hatinya belum benar, yakini imannya belum benar. Yakini imannya belum benar. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, maksud dari istiqamahnya iman itu adalah, istiqamahnya iman itu adalah benarnya anggota tubuh. Karena anggota tubuh ini tidak akan benar, tidak akan tunduk kepada Allah dengan benar sampai hatinya istiqamah, sampai hatinya benar. Dan bagaimana istiqamahnya hati? Kata beliau adalah dia tunduk dengan penuh cinta kepada Allah, mencintai ketaatan kepada Allah dan membenci kemaksiatan. Itu tunduknya hati. Bahwa hatinya itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Imam Hasan al-Basri pernah mengingatkan seseorang. Ketika ada seorang itu dia kelihatan style gitu, keren gitu, dia berpenampilan keren, seorang pemuda, dan kelihatan bahwa dia itu ingin orang lain memuji dia dengan tampilannya, maka ditegur, dipanggil oleh Hasan al-Basri, ya ghulam, wahai anak muda, dawi qalbak, fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim. Yang kamu perlu perhatikan itu adalah perbagus hatimu. Perbagus hatimu. Yang Allah lihat di dirimu hatimu, bukan zahirmu ini, bukan. Hatimu yang dilihat oleh Allah. Yang Allah perhatikan, yang Allah nilai hatimu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang beliau maksud dengan ucapan ini adalah bahwa baiknya hati
ketika hati itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mencintainya, takut, berharap, tawakal. Ketika hati itu sadar, misalnya lisan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lisan itu mengucapkan sesuatu yang merupakan ekspresi dari apa yang ada di hatinya. Itulah la ilaha illallah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hatinya ketika dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, adalah ekspresi di hatinya bahwa ya Allah, memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Karena Engkau memang maha terpuji. Engkau lah yang maha mulia. Segala nikmat adalah darimu. Nama-namamu adalah baik. Sifat-sifatmu adalah mulia. Maka muncullah di hati ini kecintaan kepada Allah. Kekaguman, harapan, takut, tawakal, pasrah, menyerah kepadanya. La ilaha illallah yang keluar dari lisan yang seperti inilah yang bernilai dalam diri seseorang. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kenapa? La ilaha illallah di hembusan nafas terakhir, di detik-detik terakhir sebelum kematiannya, menyebabkan seseorang pasti masuk surga. Kenapa demikian? Karena itu la ilaha illallah yang paling jujur. Karena di saat itu nggak ada pegangan lain di dirinya dan di hatinya. Nggak ada. Ya, sudah, dia nggak kepikir semua keluarga, saudara, pasangan, harta, apapun itu. Apalagi dia melihat malakul maut. Ya, udah la ilaha illallah yang paling jujur adalah di saat itu. Itu yang menyebabkan la ilaha illallah itu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala dan pasti surga. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika kita mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup sekarang ini, seperti kita nanti mengucapkannya ya Rabb ketika di akhir hayat kita, pasti berubah. Hidup kita pasti beda. Melihat orientasi segala sesuatunya beda. Ya, yang paling penting Allah Subhanahu wa taala, ridhonya. Apakah dia itu dibuat, artinya dia merasakan kebahagiaan dengan nikmat di dunia ini, ataukah diuji dengan ujian? Ridhonya Allah yang paling utama. Dia tidak lagi materialis, dia tidak lagi ambisius terhadap dunia, jabatan ini. Karena semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini bagaimana Allah menguji, jika kamu syukur, kamu akan ditambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, azab Allah yang pedih. Dia terus melihat segala sesuatu di dunia ini dengan bagaimana Allah melihat itu semuanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum, kita membaca di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Andai kata di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka rusaklah keduanya. Karena memang mustahil ada ilah selain Allah. Tidak akan mungkin ada ilah, ada sesembahan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada, itu akan menimbulkan kerusakan. Demikian pula dengan hati. Kalau ada selain Allah di situ, rusak. Rusak. Kalau di dalam hati itu banyak diisi dengan materi dunia, ini, itu yang membuat bebannya hidup. Ya, yang membuat bebannya hidup itu bukan apa yang kita pikul secara fisik, bukan apa yang kita rasakan secara zahir kita, tapi apa yang di hati kita. Ya,
Beban hidup itu di situ. Itu menunjukkan kepada kita, jika langit dan bumi dan semua yang ada di keduanya, di antara keduanya, tidak akan benar kehidupan itu kecuali dengan tunduk pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan hati seseorang tidak akan benar kecuali hati itu tunduk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua gerak-geriknya, semua keinginan-keinginannya tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baiklah dia. Baiklah semua gerak-gerik tubuh tersebut. Namun ketika semua keinginan yang muncul di hati bukan karena Allah, maka semua tindak tanduknya pun akan berlaku yang melampaui batas, offside, keluar dari yang semestinya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang ketika memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, benci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Semuanya karena Allah. Dia ngasih, Allah ridho enggak? Dia tidak ngasih karena memang Allah enggak ridho, maka saya enggak ngasih. Mencintai, apakah dia layak untuk dicintai? Karena Allah. Membenci juga demikian, karena Allah. Faqad istakmalal iman. Dia telah menyempurnakan imannya. Artinya dia di dalam hal ini semua keinginan hatinya, semua gerak-geriknya mengikuti semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika imannya benar, zahir dan batinnya akan benar. Itu membuat semua gerak-geriknya, sikap-sikapnya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jika seseorang itu saleh, baik, maka orang itu akan dikatakan saleh ketika semua kehendak hatinya dan apa yang dia lakukan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergegas mencari ridhanya. Dia stop dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut terhadap apa sesuatu yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjauhinya. Hatinya itu penuh dengan keyakinan bahwa surga itu hak, nar itu hak, jannah itu hak, nar itu hak, surga itu benar, neraka itu benar, dan segala konsekuensinya pun mengikuti itu semuanya. Maka ikhwatal iman, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, istiqamahnya hati itu yang terpenting. Istiqamahnya hati itu yang terpenting. Sebagian kita sibuk istiqamahnya zahir. Sibuk supaya kelihatan istiqamah di depan orang. Namun dia tidak pernah memperhatikan hatinya. Tidak bagaimana hatinya ini totalitas menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia dengan acuh tak acuhnya terhadap hatinya, tidak pedulinya dia terhadap penyakit-penyakit di hatinya, membuat dia jauh dari istiqamah. Kalau dia mau istiqamah, supaya jika dia ingin supaya tidak mudah futur, ya, tidak gampang kendur, membuat dia selalu optimis dan semangat di dalam beribadah, semangat di dalam menjalani kebaikan ini, ya hati yang harus diperhatikan. Hatinya yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Hati ini juga bisa sakit, bisa lemah. Sakit dan lemahnya hati adalah lemahnya iman, yang membuat seseorang itu lemah di dalam menjalankan ketaatan. Kuatnya hati, kuatnya iman.
yang menyebabkan seseorang itu istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terus dia memperhatikan untuk mengobati sakit-sakit yang ada di hatinya dan jiwanya, dia adalah orang yang sedang berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar, dia berupaya untuk menyadari apa sih macam-macam penyakit hati. Apa saja yang melemahkan hati. Supaya dia bisa sembuh. Karena mengetahui ma'rifatud da' nisfud dawa, kata para ulama. Mengidentifikasi penyakit itu sudah separuh kesembuhan. Ya, sering orang sakit, badannya nggak enak semua. Kenapa? Tahu. Ya, ketika dia melakukan general check up, masalahnya adalah karena mungkin ada kurang zat ini dalam dirinya, karena itu. Tahu sebab-sebab ini adalah separuh kesembuhan. Seringkali seseorang tidak menyadari ketika dia galau, dia sedih, dia stres, dia ini. Apa masalahnya? Nggak tahu. Ya, dia tidak tahu. Padahal masalah terbesarnya karena jauhnya hati ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendekat kepada Allah, separuh dari masalah itu selesai. Bahkan bisa keseluruhannya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu, sebagaimana fisik ini bisa sakit, hati itu pun bisa sakit. Bahkan sakitnya hati lebih bahaya daripada sakitnya fisik. Sakitnya fisik mentok mati. Ya, mati. Clear. Ya. Bahkan itu bisa jadi sebab dia diampuni segala dosa. Sebab dia husnul khatimah. Sebab dia istirahat dari semua kepenatan dunia. Sakitnya fisik. Bisa jadi seperti itu. Karena orang yang meninggal dunia, pernah Nabi SAW melihat jenazah yang dibawa. Nabi SAW kemudian mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang istirahat atau orang lain istirahat dari dia. Para sahabat tanya, mustarih, wa mal mustarih wa man mustarah minhu ya Rasulullah. Apa maksud dari yang kau sampaikan? Kata beliau, kalau dia hamba Allah yang saleh, yastarihu min anatid dunya wa ta'abiha. Kalau dia meninggal dunia, dia istirahat dari semua kepenatan dunia. Istirahat, selesai, sudah clear, happy dia. Itu kalau penyakit fisik. Orang yang menderita sakit ini, dia sabar dengan itu. Dia terima semua ujian ini. Dia menjalani segala sebab-sebab yang bisa dilakukan, yang diridhai dan dihalalkan oleh Allah. Berobat dan lain sebagainya. Namun dia sadar bahwa dia tidak bisa menolak dari takdirnya Allah. Dia sabar dengan itu. Dan akibat seperti kemudian dia meninggal dunia. Sabarnya dia jannah, surga. Istirahat dia ketika dia meninggal dunia. Namun kalau sakit hati, ke bawah mati. Di bawah, dan itu awal malapetaka bahkan. Bisa jadi awal susahnya dia adalah kematian dia. Lebih berat daripada ketika dia hidup. Dia mengalami penderitaan di alam barzakh. Wal'iyadzubillah. Kemudian dengan di akhirat di api neraka. Maka ketika kita fokusnya memperhatikan sehatnya hati, hidupnya hati, selamatnya hati dari segala penyakitnya, itulah yang memberikan manfaat terbesar bagi diri seseorang, terlebih lagi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu, di hari kiamat, ya 88 dan 89. Di hari itu harta dan anak tidak akan memberi manfaat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hatinya bersih hanyalah orang yang bisa mendapat manfaat dari harta dan anaknya. Hanya orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya tidak bersih, sia-sia hartanya, sia-sia anak-anaknya. Bahkan manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari hartanya dan anaknya
disyaratkan, ditentukan dengan bersih tidaknya hatinya. Karena kalau orang tidak bersih hatinya, tambahan harta, tambah beban ujian dia. Tambah dia semakin jauh dari Allah, tambah potensi dia berbuat maksiat dan dosa. Tambahan anak, tambahan fitnah buat dia. Tapi kalau hatinya bersih, tambah harta dan tambah anaknya adalah tambah manfaat. Karena dia memiliki potensi anak-anak yang akan mendoakan dia, akan melanjutkan amal ibadahnya. Setiap ajaran kebaikan yang dia ajarkan kepada anaknya, selama anak itu mengamalkannya, selama mereka hidup, selama mereka pun mengajarkan kepada anak-anak mereka yang lainnya, atau nanti mereka diantara jadi guru dan mengajarkan kepada murid-muridnya, itu terus yang membuat kita terus mendapatkan pahala-pahala mereka tanpa mengurangi kebaikan mereka. Ibu yang mengajarkan kepada anaknya membaca Al-Fatihah misalnya, ya, selama anak kita baca Al-Fatihah di setiap sholat mereka, walaupun kita sudah meninggal dunia, kita dapat pahalanya. Ini baru Fatihahnya, gimana wudunya, sholatnya, Fatihahnya, Qurannya, kebaikan-kebaikan yang lain sebagainya. Ini saja. Dan anak-anak kita ketika dia tumbuh memiliki anak-anak dia mengajarkan itu, kita yang mengajarkannya, kita pun dapat pahalanya. Subhanallah, non-stop. Kalau hatinya bersih, dia mendapatkan manfaat dari harta dan anaknya. Apa itu qalbun salim? Apa itu hati yang bersih? Kan di ayat ini, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang selamat. Dikatakan salim, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik. Selamat dari syak, keraguan-raguan. Selamat dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dari segala sikap yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia selamat dari syirik, selamat dari keraguan-raguan, selamat dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka dia pasti memiliki sifat kebalikannya. Hati itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keyakinan. Hati itu dia penuh dengan cinta kepada Allah, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, memuliakannya, berharap dan takut kepadanya. Maka hati yang bersih inilah yang menyelamatkan seseorang nanti pada hari kiamat dan menempatkan dia di tempat-tempat tertinggi di surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang qalbun salim, beliau mengatakan banyak sekali ungkapan ulama tentang hati yang bersih ini. Dan yang mencakup itu semua, kata beliau, adalah hati yang bersih dari semua syahwat yang menyelisihi perintah Allah, dan selamat dari semua syubhat yang membuat dia ragu dari tunduk kepada Allah. Jadi musuh besar kita ini dua hal. Apa itu? Syahwat, syubhat. Kalau syahwat itu merusak amal, syubhat itu merusak ilmu. Ya. Syahwat itu merusak amal seseorang. Yang ketika dia memperturutkan syahwatnya, dia tidak taat kepada Allah, dia melakukan maksiat. Kalau syubhat membuat dia tidak yakin akan kebenaran yang Allah sampaikan. Jadi dia melihat yang benar itu salah, yang salah itu benar. Merusak ilmunya. Pemahaman dia tentang kebenaran kacau, itu syubhat. Ya, orang-orang yang terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, itu kena penyakit syubhat. Orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat dan lain sebagainya kena penyakit syahwat. Ya, kita harus tahu perbedaan dua penyakit ini. Nah, kenapa? Oh, nah, artinya hati ini makmur dengan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya imam yang dia taat kepada beliau dan mencontoh beliau SAW.
mendahulukan apa yang menjadi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu bahwa semua ibadah itu tidak akan benar kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu dia murni karena Allah, ittiba dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati yang salim, hati yang bersih, selamat hatinya dari selain Allah dengan beragam jenis kesyirikannya. Ibadahnya, keinginannya, cintanya, tawakalnya, taubatnya, tunduknya, takut berharapnya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Amal perbuatannya bersih dari segala motivasi-motivasi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengambil sikap mencintai pun karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Dan itu tidak akan cukup dan benar kecuali dengan mencontoh dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswahnya, sebagai suri tauladannya. Maka dia berkambil komitmen dengan kuat di dalam hatinya bahwa kita harus ikut kepada tuntunan ajaran Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan. Apakah itu ucapan-ucapan hati yang itu merupakan keyakinan, ucapan-ucapan lisan itu apa yang terekspresi dari apa yang di hati seseorang, amalan-amalan hati yaitu keinginan, cinta, berharap, benci, takut, dan lain sebagainya, dan termasuk seluruh anggota tubuh, yang semuanya ini tidak akan mengambil sikap dalam hal itu semuanya kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Itulah yang Allah firmankan di surat Al-Hujurat ayat 1. Al-Hujurat ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendahului di dalam hal apa? Kita tidak memiliki suatu keyakinan tertentu kecuali keyakinan itu ikut ketetapan Allah dan Rasulnya. Kita tidak mengucapkan suatu ucapan tentang agama kecuali apa yang ditegaskan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak beramal kecuali amalan yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Karena setiap amalan kita ini akan ditanya dengan dua hal. Dua hal yang akan terus ditanyakan kepada setiap perbuatan yang kita lakukan. Pertama kita ditanya karena siapa, dan yang kedua kita ditanya bagaimana. Kita akan ditanya karena siapa kamu berbuat ini, dan bagaimana kamu berbuat melakukannya. Karena siapa ini ditanya tentang motivasinya. Siapa yang memotivasi kita? Allah kah? Ataukah karena mengharapkan pujian? Ataukah karena ingin mendapatkan suara? Ataukah ingin mendapatkan ini dan itu? Harta dunia? Atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena siapa? Dan kemudian kita akan ditanya bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Apakah mengikuti Rasulullah SAW? Ataukah semau-maunya sendiri? Sesuai dengan seleranya? Atau mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Ini semua yang akan ditanyakan kepada kita nantinya. Pertanyaan pertama tentang niat. Pertanyaan kedua tentang cara. Niatnya ikhlaskah? Caranya apakah ittiba sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak? Nah, supaya kita bisa benar menjawab pertanyaan yang pertama, kuncinya adalah ikhlas. Dan supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, kuncinya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Maka hatinya selamat
dari segala sesuatu yang mengeruhkan dan mengotorkan keikhlasan. Selamat dari riya, sum'ah, dan yang lainnya. Dan hawa nafsunya tunduk kepada ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Maka dengan itu jaminan keselamatan dunia dan akhirat bagi orang tersebut. Nah, hati yang salim, hati yang selamat ini punya ciri. Apa sih cirinya hati yang bersih? Apa ciri hati yang bersih? Supaya kita tahu indikator-indikatornya. Supaya kita bisa menyadari, oh ternyata anak masih kotor. Ya, supaya kita mengukur diri sendiri, bukan untuk nembak-nembak ke sana kemari. Untuk introspeksi ke diri kita sendiri. Ciri yang pertama, hati yang bersih itu hati yang selalu orientasinya adalah akhirat. Orientasinya akhirat. Jadi hati yang sangat waspada, sangat sadar. Semua ini bakal sirna, yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita gunakan. Ya, semua akan kita tinggalkan. Ya, jangan memberatkan yang bakal ditinggal. Yang kita berarti adalah sesuatu yang bakal kita bawa. Hati yang hijrah. Hatinya hijrah dari dunia ke akhirat. Ali bin Abu Thalib di dalam salah satu peringatannya beliau menasihatkan. Ketika khutbah beliau menyampaikan sebagaimana dalam Sahih Bukhari, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa inna likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa inna huna amalun wa la hisab ghadan hisabun wa la amal. Kata beliau, tiap hari dunia itu bergegas pergi meninggalkan kita. Tiap hari. Tiap hari akhirat itu datang menghampiri kita. Ada yang enggak begitu? Semua begitu. Kita ini tiap hari menuju akhirat, meninggalkan dunia, semuanya. Dan setiap masing-masing dunia dan akhirat ini ada followernya sendiri-sendiri. Jadilah kalian follower-follower akhirat, jangan menjadi follower dunia. Bagaimana memfollow sesuatu yang bakal ditinggal? Jadilah follower yang bakal dituju. Sekarang ini waktunya kita beramal. Nggak ada audit dan hisab. Tapi nanti besok isinya full hisab. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jangan salah follow. Ya, jangan salah follow. Ini untuk mengingatkan, terus mengingatkan kita akhwati fillah. Banyak hal yang kita berarti dalam urusan dunia ini sesuatu yang bakal ditinggal. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu mungkin yang paling besar bakal menyelamatkan kita. Maka ciri yang paling mendasar dari hati yang bersih, qalbun salim, adalah hati ini hijrah dari dunia menuju akhirat. Hati yang orientasinya adalah akhirat. Kemudian ciri yang kedua, semangatnya hati yang bersih adalah ridhonya Allah SWT dan menjauhi murkanya. Semangat dan menjadi orientasi dia adalah ridhonya Allah dan menjauh dari murkanya. Ini kompas terbaik dalam kehidupan. Seringkali kita ini menghadapi persimpangan-persimpangan jalan yang gak jelas. Saya harus milih apa nih? Terus atau mundur? Kanan atau kiri? Atau ngapain? Bingung. Sering untuk ini mau konsultasi kepada psikolog, konsultasi kepada orang-orang yang wise, yang bijak, kepada ustadz, kepada ini. Coba tanya, pertanyaannya, Allah ridha yang mana? Supaya kita gak salah pilih. Allah ridha yang mana? Bukan kecenderungan hati. Kecenderungan hati ini punya banyak kecenderungan. Nah, saya enaknya di situ tuh. Karena dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Enak itu. Hati, maksudnya hati yang dikuasai oleh syahwat,
dia akan kabur melihat mana yang maslahat dan manfaat. Tapi ketika dia matikan semua kecenderungan hatinya dan dia tanya, Allah lebih ridha yang mana? Coba saya pilih yang itu saja. Walaupun pahit, walaupun gak enak. Pasti dia bahagia, pasti dia selamat. Dan di antara ciri hati yang bersih adalah semangatnya adalah menjauh dari maksiat dan dosa. Menjauhkan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semangatnya hati yang bersih adalah bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69 dari surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Orang yang sungguh-sungguh komitmen kepada Allah, Allah akan pasti bukakan jalan-jalan kemudahan untuk dia. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ditegaskan lagi oleh Allah, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang baik. Jadi ikhwah fillah, saudara fillah rahimani rahimakumullah. Pencapaian seseorang di dalam proses dia menjadi orang baik, sebagian besar itu bukan karena effortnya, tapi karena kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Saya baru melangkah selangkah loh, tapi saya nggak nyangka aku sudah sampai sini. Seringkali dia merasakan, ya Allah, kalau saya merefleksi melihat diri saya dulu kemarin begini dan begitu, nggak kebayang bisa jadi sekarang yang seperti ini. Itu bukan karena dirinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subulana. Sungguh pasti kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Dimudahkan jalannya. Dia melangkah selangkah, tapi Allah percepat jalannya menjadi lebih cepat. Dia saya kalau ingin belajar agama ini banyak materi dan susah. Kebayang sebelum memasukinya. Tapi ketika dia diberi kemudahan oleh Allah, subhanallah, Allah memberikan kemudahan itu. Dan di antara ciri hati yang bersih, hati yang qalbun salim, adalah lebih fokus memperbaiki amal ketimbang menambah amal. Ya, lebih fokus memperbaiki amal ketimbang menambah amal. Sebagian kita ketika belajar agama datang kepada guru, kepada kiai, kepada gus, kepada guru spiritual apalagi ya. Ya, yang ditanya itu amalan apa ini? Tirakatan apa yang bisa dilakukan untuk begini dan begitu? Ya, nanya amalan. Coba tanya wudunya, sholatnya, birrul walidainnya, sudah benar atau tidak? Sudah ikhlas atau tidak karena Allah? Sibuknya memperbaiki amal yang sudah dikerjakan. Allah terima nggak yang kemarin-kemarin nih? Kok mau sibuk menambah yang baru? Coba tanya, memperbaiki amal ketimbang dia sibuk memperbanyak amal ibadah. Dia terus introspeksi, ya Allah, salat subuh anak tadi telat misalnya. Ya Allah, ternyata begini, ternyata begitu, ternyata. Terus dia berusaha untuk memperbaiki amal ibadahnya. Semangatnya memperbaiki amal lebih ketimbang dia memperbanyak amal ibadah. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang orientasinya adalah memperbaiki hatinya,
maka itu dia telah memperbaiki totalitas seluruh hidupnya. Dia ketika memperbaiki hati, seluruh hidupnya akan baik. Dalam salah satu doa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada salah seorang sahabatnya. Doa itu bunyinya, Allahumma ati nafsi taqwaha, fazakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Fazakkiha, bersihkanlah jiwaku ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hatiku ya Allah. Anta waliyuha maulaha, engkaulah pelindung dan penolong hatiku ya Allah. Minta kepada Allah kebersihan hati kita, ya, karena hati kita di tangan Allah. Itu yang meringankan kita. Boleh. Nah, ada yang siap nge-share insyaAllah. Ana tambahkan lagi satu doa yang tidak kalah kerennya. Nah, dalam sebuah hadis, ini nasihat luar biasa dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Nabi SAW bersabda, ya Shaddad, perhatikan ini. Idza tanazan nasu bid-dananir wad-darahim. Ketika manusia sedang sibuk mengumpulkan emas dan perak, sibuk dengan dunia, faktanizu haula'il kalimat. Sibukkan dirimu dengan kalimat-kalimat ini, dengan doa-doa ini. InsyaAllah nanti anak share doa ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd. Karena agak panjang, jadi nanti insyaAllah anak share. Ini agak panjang. Ya. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan di dalam bersikap, istiqamah, wal azimata 'ala rusyd, dan komitmen di atas hidayah. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku meminta kepadamu ya Allah sebab-sebab, langkah-langkah yang mengantarkanku kepada rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Aku meminta kepadamu ya Allah hal-hal yang memudahkanku untuk mendapatkan ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku meminta kepadamu untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatik. Aku minta kepadamu untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Wa as'aluka qalban salima. Aku minta kepadamu hati yang bersih. Wa lisanan sadiqa. Lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku meminta kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka min syarri wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari segala dosa yang engkau ketahui dari diriku. Wa anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha tahu tentang segala sesuatu yang gaib. Subhanallah. Ini luar biasa doa ini. Luar biasa doa ini. Dan kata Nabi SAW, ketika orang sibuk ngumpulin emas dan perak, sibukkan kamu dengan kalimat-kalimat ini. Sibukkan kamu dengan doa ini, kata Nabi SAW. Yang semua ini mengajarkan kepada kita untuk melihat kebenaran itu dengan benar. Melihat kebatilan itu dengan nyata. Mengajarkan kepada kita untuk selalu berorientasi kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini untuk ibadah, untuk dekat kepada Allah, untuk berorientasi kepada akhirat, bukan kepada dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Ini. Naam? Iya. Nggak berasa ya? Jam berapa? Jam 11 nih ya.
Silahkan, lebih baik. Oh, contoh misalnya ikhlas, mencintai Allah, tawakal, sabar. Ini semua perintah-perintah Allah supaya kita untuk sabar, untuk tawakal, untuk ikhlas. Ini kewajiban-kewajiban hati yang kita ini nggak pernah bertanya bahwa sudah dijalankan atau belum. Ya, itu contoh perintah-perintah hati. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya tentang tema hari ini dimulai dari hati. Ini sebelum ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Arayan di sini, mungkin ingin diskusi sedikit sama Ustadz ya Ustadz ya. Ustadz, bagaimana ini kan tentang hati. Jika ada seseorang yang dia dididik itu dalam satu keluarga di mana untuk sholat, untuk yang bertanggung jawab adalah ibunya. Ibunya itu selalu membangunkan anak-anaknya untuk sholat dari kecil sampai mereka besar gitu. Tapi dalam perjalanannya si anak ini akhirnya merasa bahwa saya nggak mau sholat karena saya jadi takut gitu dari ibu saya. Karena maksudnya itu perintahnya kan biasa, kalau ibu kan suka pakai marah kadang-kadang. Bangunin anaknya kan pakai bangun ayo sholat gitu kan. Tapi nggak diajarkan makna sholatnya apa, kenapa harus sholat dan sebagainya. Dan perjalanan waktu si anak ini kuliah dan dia akhirnya berpikir dan mencari gini Ustaz, saya nggak mau sholat karena disuruh sama ibu saya. Saya ingin sholat itu memang karena Allah yang memerintahkan saya gitu ya, karena memang itu perintah agama saya. Akhirnya si anak ini nggak sholat gitu Ustaz, karena dia menunggu benar-benar ada dalam hati dia ini bahwa Allah yang menggerakkan untuk sholat gitu Ustaz. Ustaz bagaimana melihat kasus ini? Kebaikan dan keburukannya, karena dia kan sedikit mencari di satu sisi gitu Ustaz ya, tapi mungkin caranya tidak tepat mungkin gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu. Dia anak ini salah di dalam bersikap. Ketika dia mengatakan, saya tidak mau sholat karena perintah ibu saya, tapi saya ingin sholat karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, dia sudah diperintah belum oleh Allah untuk menjalankan sholat? Banyak ayatnya. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Ya, anjuran, perintah dan lain sebagainya. Malah ketika dia tahu Allah memerintahkan dan dia kemudian mengambil opsi untuk tidak memerintahkannya, dia tidak jujur terhadap dirinya. Dia bukan sedang mendengarkan bisikan kebaikan, tapi dorongan syahwat, dorongan syaitan. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu, dia tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dia merubah. Memang benar saya dari kecil karena di bawah asuhan orang tua, saya diperintah oleh orang tua untuk menjalankan sholat. Itu adalah untuk kebaikan. Dan dengan bertambahnya intelektualitas dia, wawasan dia bisa berpikir, harusnya dia membuka Quran. Ya, oh, mama saya dulu suruh saya sholat. Ini ayatnya, Allah yang suruh. Dia tahu dengan itu, maka dia merubah yang kemarin orientasinya adalah karena mama, ya, sekarang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah tahu. Tapi opsi yang dia ambil adalah sikap yang salah. Dia memperturutkan hawa nafsunya, bukan mencari kebenaran. Kalau dia mencari kebenaran, baca Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kelemahan kita adalah kita tidak dekat dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Maksudnya dekat itu selalu mengarahkan bahwa Allah perintahkan begini loh. Coba kita baca ayatnya. Coba kita, apa yang kita jalan? Seberapa kita menjalankan perintah Allah? Seberapa jauh kita dari meninggalkan larangan Allah? Jadi selalu mengembalikan itu bukan atas karena orang tua, tapi Allah memerintahkannya. Ya, supaya ditanamkan kepada anak-anak kita kedekatan dengan Al-Quran. Sebagian besar mereka yang muslim kemudian menjauh dari kebenaran karena jauh dari Quran. Antum perhatikan sebaliknya, seberapa banyak orang kafir masuk Islam karena baca Quran. Ya kan? Sumbernya sama. Seberapa dekat atau seberapa jauh dari Quran. Tinggal itu tugas kita kepada anak-anak kita. Allah alam bisawab. Insyaallah Ustaz, berarti ya tugas kami ya di sini ya sebagai ibu-ibu di sini juga untuk ke anak-anak mungkin paling enggak kita juga harus dalam menjelaskan itu ya kita bawa sumbernya, hukumnya itu Al-Quran gitu. Walaupun kita nggak hafal misalnya gitu. Benar. Tapi dibiasakan untuk mendasarkan ini gitu ya. Kasih contoh-contoh. Kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah? Dibantu oleh siapa Nabi Ibrahim?
Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, dan itu kiblatnya kita. Allah pilih dua manusia terbaiknya untuk itu, ayah dengan anak. Dan selesai itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, terus doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Berdoa Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ini orang-orang hebat. Kita munculkan bagaimana orang-orang yang hebat di dalam kehidupan dunia ini menurut Al-Quran. Bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW menjaga sholat. Bagaimana dan seterusnya. Kasih kisah-kisah. Jadi kita sampaikan ilmu itu, sesuatu itu dari Al-Quran sesuai dengan kapasitas ilmu yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, barakallah. Untuk selanjutnya sahabat-sahabat Aryan yang ada ingin bertanya. Sambil kita nunggu, saya sedikit buka ini ya, siapa tahu bisa memancing pertanyaan. Alhamdulillah Ustadz, jadi yang namanya memulai dari hati itu sebenarnya tidak mudah. Gitu. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita juga, tadi UTV-nya udah, kita di sini sebagai ibu gitu, mengajarkan anak-anak kita, karena sekarang kehidupan sehari-hari itu kalau kita lihat, kita banyak sekali muslim, tapi ternyata kalau kita lihat misalnya kita ke Jepang atau misalnya kita ke luar negeri, ternyata kok akhlak mereka lebih, kalau dibilang lebih islami, jauh. Karena di sini misalnya kita berdiri di tempat umum, anak-anak kita atau orang-orang kita cuek ngelihat orang tua, dia nggak akan berusaha ngasih duluan yang orang tua gitu. Tapi kalau di luar negeri, itu langsung Ustadz, kita bawa berat, dia langsung, saya bantu kamu ya, saya bantu kamu bawa ini. Itu akhlaknya luar biasa gitu. Nah sedangkan kita di sini, kita ngajarin anak kita, ayo kamu sholat, ayo kamu pergi ke ini, ke masjid, ikut ayah kamu gini, kamu gini. Kita ngajarin, tapi terkadang akhlak dan hatinya, makanya terkadang kita kalau ngajak teman-teman yang kajian juga, udah deh lus, gak usah terlalu kajian gitu-gitu amat, yang penting hatinya dulu. Kita tuh baik hati gitu, dan emang terkadang kita lihat, teman-teman kita yang udah kajian nih, maaf ya, terkadang kita sombong, kita nggak lembut ngelihat teman-teman kita yang belum berhijab. Kita agak judes, kita ngomongnya itu gimana sih kerudung naik turun gitu. Nah, jadi orang yang mau belajar nggak nyaman, akhirnya dia pergi ke tempat yang memang belajar yang nyaman-nyaman aja, yang kalau nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa, tapi mereka semua menyambut dengan lembut gitu. Nah jadi gimana nih Ustadz supaya amalan, saya pikir amalan hati ini tingkat tinggi karena udah zuhud, para sahabat tuh luar biasa deh kalau kita ini. Bagaimana tuh Ustadz? Masya Allah. Itu yang memang materi pembahasan kita intinya di sana. Terkait dengan bahwa ketika kita itu memulai segala sesuatunya adalah dengan memperbaiki hati. Dengan dari hati. Contoh misalnya, ya seperti tadi contoh ibu menyampaikan bahwa kita nyuruh anak kita sholat. Tapi kita tidak mengajarkan kepada mereka tentang sikap, akhlak, perilaku dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Perintah sholat itu setelah 10 tahun jadi Nabi. Baru turun perintah sholat 5 waktu. Dan semua musuh-musuh Islam di masa itu, ya ketika ditanya tentang Nabi SAW, yang kesan yang muncul, akhlaknya. Bukan bicara, sholatnya hebat, sekian rakaat, puasanya begini. Tapi kesan yang muncul adalah dia mengajarkan kepada kita untuk berkata jujur, silaturahim, membantu kepada yang lemah, dan yang seterusnya. Itu adalah inti ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal ini beriringan dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid, beliau mengajarkan untuk silaturahim, mengajarkan untuk berkata yang baik, untuk ini dan seterusnya. Padahal kalau kita ngomong silaturahim di masa Nabi SAW ketika kita menjadi pengikut beliau, kamu harus silaturahim ya. Ini yang kita silaturahimin ini muslim atau kafir? Kafir. Kafir. Belum Islam loh. Tapi disuruh silaturahim oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu Masya Allah ini. Artinya menunjukkan kepada kita bagaimana ketika kita tahu ruhnya Islam itu bagaimana Allah selalu menyampaikan pesannya dengan setiap surat yang kita baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ini nama yang paling sering kita baca, pengasih, penyayang. Ya. Tapi kenapa kitanya nggak begitu? Dan Nabi SAW mengingatkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki jiwa pengasih akan disayangi oleh Maha Pengasih. Sayangi yang di bumi, maka di langit akan menyayangimu. Ini bahkan para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari menceritakan proses beliau belajar. Ketika di kutab, dulu namanya kutab sekolah itu ya. Kutab itu adalah sistem bagaimana para ulama salaf belajar. Di kutab itu mereka belajar. Dan hadis pertama yang mereka pelajari itu adalah hadis yang baru Anda bacakan. Man la yarhaman la yurham, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang tidak akan dikasihi. Sayang yang di bumi maka di langit akan. Itu hadis-hadis pertama yang mereka hafalkan. Apa maksudnya kok itu diajarkan ke anak-anak SD atau anak-anak TK? Tujuannya untuk menumbuhkan semangat itu. Ya, supaya memiliki sifat saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau ini yang dimunculkan, nggak ada lagi namanya bullying. Ya, nggak ada lagi. Masalah bullying itu terjadi karena apa? Karena kita mendidikkan kepada anak-anak kita harus selalu menonjol, harus unggul, harus terlihat di atas yang lain. Sehingga walaupun dengan cara menginjak yang lainnya, ya, itu kita lupa bahwa kamu harus punya care, kepedulian, sayang kepada yang lain. Tolong yang lemah, yang sedang dibully misalnya. Jangan diam dan nggak peduli, misalnya. Subhanallah, itulah akhlak di dalam dinul Islam yang diajarkan di awal-awal belajarnya para ulama salaf pun dengan yang seperti ini. Itulah kalau kita pun membaca Al-Quran, ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di kota Mekah, itu bisa kita baca di juz 30, juz Ammah, ya, juz Ammah, dan juz 29, ya sebagian surat-surat Makkiyah. Yang sebagian besarnya itu mengajarkan tentang iman dan akhlak. Tentang iman dan bagaimana kaitannya dengan akhlak. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mendustakan agama? Allah menyebutkan orang yang mendustakan agama dalam ayat ini atau mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, bukan orang yang enggak sholat, bukan orang yang enggak puasa. Fa'ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan anjuran untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Baru fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, yang sok pamer dengan salatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan dia tidak mau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Allah menyebutkan ini bagaimana istilahnya kalau bahasa sebagian dai sekarang ini, takwa secara sosial dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu orang yang tidak takwa secara sosial, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan agama. Subhanallah. Itulah pentingnya kita belajar Islam itu dari sumbernya, bukan cuma sekedar kita norma-norma yang kita terima dari orang tua kita kembali kepada ajaran Quran, kepada tuntunan Rasulullah SAW, supaya pesan itu sampai ke kita dan itu yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah ya barik fiik. Sahabat-sahabat Aren, ada yang mau bertanya langsung? Atau kalau belum, saya boleh izin bacakan yang di dulu. Baik, silakan. Ustaz, apakah betul hati yang sering kali suuzon atau menyimpan dendam bisa mengakibatkan timbulnya penyakit kronis pada tubuh kita? Itu insya Allah psikolog yang bisa jawab ya. Tapi memang kenyataannya adalah seperti ini. Ya, sangat berdampak. Orang yang selalu menyimpan dendam, gemuruh yang ada di dalam hatinya, ini membuat tensinya nggak normal, membuat gula darahnya jadi naik dan banyak hal. Kadang orang, misalnya Anda sering bertemu orang-orang yang punya kendala-kendala fisik seperti itu. Anda padahal nggak makan yang manis-manis, Ustaz.
dari kemarin Anda nggak makan gula, tapi Anda tes gula darah Anda 300. Ente kepikiran apa? Itu kepikiran memang. Anda kepikiran ini dan dari hati. Ya kan? Dari hati, bukan dari apa yang dikonsumsi. Karena memang ketika itulah makanya akhwati fillah, kalau kita memperbaiki hati kita, 80% sehat. Ya. 80%, 90% atau mungkin 100% kita bisa merasa sehat karena tidak dibebani. Hati itu tidak dibebani dengan beban-beban dunia ini. Karena dia happy saja menjalani hidup. Kalau diuji oleh Allah dia sabar. Nggak perlu dia stres. Ya kenapa kok yang saya kejar-kejar nggak dapat nih misalnya. Dunia ngapain? Ya, kalau Allah belum takdirkan nggak bakal kejadian. Ya, kalau dia mendapatkan, ya jangan sampai seperti itu. Nah ini ketika seorang itu mengurangi beban di hatinya, dia sehat. Ya kalau mau sehat itu jangan angkat beban hidup. Ya, ya karena beban hidup itu tambah sakit. Ya, tapi beban fisik aja, dumbbell dan yang semisalnya itu bikin sehat gitu ya. Kalau olahraganya angkat beban hidup tambah menderita nantinya. Nah, Ya, baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini ada satu lagi Ustaz. Ustadz, apabila ada anak yang jika berkunjung ke rumah orang tua, seringkali tidak tahan mendengarkan ibunya tidak henti bergibah, membicarakan keluarga atau temannya, dan kalau anak tersebut mencoba mengingatkan, membuat beliau marah. Jadi anaknya mengurangi kunjungannya untuk mencegah dirinya dan orang tua buat dosa. Apakah anak ini nanti akan berdosa atau disalahkan? Jazakallah. Tidak berdosa, seperti itu tidak berdosa. Kalau dia terus sering melakukan seperti itu, mengingatkan, tapi orang tuanya ini memang sudah sudah mendarah daging begitu ya, sudah kronis masalahnya. Ya. Kalau dan lagi nggak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau introspeksi, ya orang yang seperti ini ketika diingatkan dia malah ngegasnya lebih kenceng, yaitu adalah di antara sifat-sifat sombong. Ya, menolak kebenaran, meremehkan orang. Dan orang yang sombong ini, ya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan oleh seorang anak atau seseorang yang terhadap orang yang kita cintai, mendoakan dia. Semoga Allah berikan kesadaran, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyikapi orang sombong tidak ada cara lain kecuali dengan kita jaga jarak dengan orang seperti itu. Tapi jadi apakah berdosa? Kalau putus hubungan sama sekali berdosa. Ya, kalau misalnya dia memutus silaturahim berdosa. Tapi kalau dia menjaga jarak itu supaya tidak terjerumus dalam dosa itu boleh. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Kembali. Ya. Ustaz, kalau misalnya kita mau sholat witir misalnya habis isya gitu ya, misalnya dalam keadaan capek gitu, terus kita berdiri niat tuh aduh satu aja deh gitu. Terus tahu-tahu begitu kita udah berdiri semangat nih Ustaz. Boleh nggak kita jadi 3 ya? 3 rakaat witirnya. Berubah jadi Ustaz. Ya. Awalnya dia berdiri 1 gitu. Ketika takbiratul ihram semangat gitu ya. Nanggung di 1 gitu ya. Ya. Ya sudah terlanjur 1 ya gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang bisa dilakukan kalau mencontoh Nabi SAW dalam hal ini, Nabi SAW pernah sholat witir dan kemudian ditutup dengan 2 rakaat. Artinya ibu 1 salam tambah 2 rakaat. Ya salam, karena niatnya kan 1. Betul. Ya. Nabi SAW, jadi gini, Nabi SAW pernah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-lail al-witr. Jadikanlah akhir salat kalian di salat malam adalah salat witir, salat ganjil. Dan memang itu adalah anjuran yang sifatnya sunnah. Karena dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah salat witir ganjil, selesai salat witir beliau nambah 2 rakaat. Nambah lagi 2 rakaat. Ya. Jadi ganjilnya ini bukan 1 memang sebetulnya, tapi ya karena 7 atau 9 gitu ya.
Dan setelah itu beliau menambah lagi dengan 2 rakaat atau 11 dan menambah dengan 2 rakaat. Itu Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkannya. Jadi dengan konteksnya tadi ibu sudah niat satu salam. Setelah itu nambah lagi dengan 2 rakaat. Itu sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kan lagi belajar untuk menjadi ikhlas, lembut, semua kan diawali dengan niat Ustadz. Kemudian dalam suatu pekerjaan, kita kan harus ada punya tanggung jawab Pak Ustadz. Betul. Kemudian kita dihadapi dengan orang yang mempermainkan misalnya berkas kita gitu loh Pak Ustadz. Kemudian dia harus, kita merasa dizolimi. Kemudian kita harus berargumentasi dulu dengan apa yang bersangkutan gitu Ustadz, sehingga barulah pekerjaan kita dilancarkan. Memang karakter seseorang itu misalnya ada yang kenapa bisa lama, kenapa harus cepat, seperti kayak gitu. Itu bagaimana menghadapinya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap profesional itu tidak menafikan kita untuk ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Anda bersikap profesional dalam arti menilai yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya. Yang jujur itu diberi reward karena kejujurannya, yang khianat diberi hukuman karena pengkhianatannya. Itu tidak menafikan seseorang itu menjadi seorang yang ikhlas, yang sabar, yang baik. Karena Nabi SAW memiliki semua sifat yang mulia ini tadi. Tapi Nabi SAW juga bersikap tegas terhadap setiap kebatilan dan kemunkaran. Ya, tidak artinya mentoleransi baik semua terhadap orang-orang yang zalim. Enggak, Nabi SAW menegakkan semuanya sesuai dengan porsinya. Ketika itu terkait dengan amanah, ketika itu terkait dengan konsekuensi terhadap orang lain, apakah itu amanah itu berupa jabatan atau harta atau yang sebagainya, misalnya, straight dalam hal ini. Menjaga amanah itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kebersihan hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ini ada seseorang, beliau ayahnya punya istri 2. Ya. Nah, yang ayahnya sudah meninggal, tapi istrinya kedua-duanya masih ada. Nah, kebetulan anak ini ingin berbakti kepada ibunya, sehingga ibunya tidak bisa menerima istri kedua dari ayahnya, sehingga ibunya bersikap agak kurang adil terhadap istri ayahnya yang kedua. Tidak diberikan hak-haknya, misalkan membutuhkan surat keterangan kematian, sulit untuk mendapatkan itu, sehingga istri keduanya itu tidak bisa melakukan penjualan terhadap aset-asetnya. Nah, saya ingatkan kepada anaknya bahwa yang dilakukan oleh keluargamu itu sudah menzalimi. Memang ibumu sakit hati, oke, tapi sikap itu kan tidak, maksudnya menzalimi ibu dari yang kedua itu kan juga tidak benar, gitu. Saya bilang gitu. Nah, harusnya kamu sebagai orang yang mengerti agama mengingatkan ibumu untuk tidak berlarut-larut seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Nah, anak ini bersikap seperti ini. Saya mencari ridho Allah dari ridhonya ibu saya. Jadi apapun yang dikatakan ibu saya itu yang saya turutin. Walaupun itu menzalimi orang lain, saya katakan gitu. Dia diam. Nah, kalau menurut Ustaz gimana? Barakallahu fiik. Nah, padahal yang diperebutkan sudah nggak ada ya Bu ya. Ya. Tapi keselnya nggak hilang-hilang gitu ya. Padahal kematian suami itu memberikan pelajaran harusnya. Dia harus tahu. Ketika suaminya meninggal dunia, apa yang dibawa? Ya, apa yang dibawa oleh suaminya? Nggak ada yang dibawa. Bahkan pakaian-pakaiannya dibagi-bagi semuanya. Gitu kan? Semuanya jadi barang bekas. Ya kan? Itu seharusnya mengingatkan dia bahwa sebagaimana suaminya telah meninggal dunia, dia bakal nyusul. Ya, bakal kemana? Ketemu tidak dengan suaminya atau malah pindah kafling, beda kafling nantinya. Ya, karena sikap-sikap zalim dia tidak akan menempatkan dia di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kepada kezaliman. Jadi
ketaatan kepada orang tua ditegaskan oleh Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Bukan taat kepada orang tua itu bukan harga mati. Ya, misalnya ini kasus yang sering juga ditanyakan karena misalnya ada seorang suami taat kepada orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Ya, kan kasus sering terjadi. Karena sangat bakti kepada orang tuanya sampai suaminya diminta untuk menceraikan istrinya pun dia taat. Ini kezaliman. Ya, kalau tidak ada sebab-sebab yang dihalalkan secara syariat, dia mengambil opsi itu, dia telah berbuat zalim. Dia telah berbuat kezaliman. Nah, ini bukan seperti itu taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua itu di dalam hal yang ma'ruf. Malah sebaliknya, seorang anak yang sayang kepada orang tuanya, dia akan mengingatkan orang tuanya ketika berbuat salah. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Bentuk sayangnya dia tidak mau ibunya dibakar di akhirat oleh Allah karena zalim. Ya, itu sayangnya dia. Bu, dosa. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu akan mendatangkan kekelaman dan kegelapan nanti pada hari kiamat. Jangan sampai begitu. Ya, mungkin merasa karena yang tua, yang pegang aset, surat-surat dan lain sebagainya, merasa bahwa dia yang berkuasa. Nggak selamanya. Ya, akan tiba waktunya yang sebaliknya yang terjadi. Dia butuh semua pertolongan orang lain, dia butuh ini, butuh itu dan sebagainya, dan lebih besar butuh ampunan Allah SWT. Jadi kalau dia disadarkan bahwa yang diperebutkan sudah nggak ada, ya, terus kemudian alih-alih sebetulnya kalau dia bersikap dendam, kesal dan lain sebagainya, dia punya teman sahabat baru nih, sahabat senasib sepenanggungan, sama-sama ditinggal mati suami, bisa jadi sahabatnya, bisa jadi teman dia untuk membicarakan tentang hal-hal baik yang pernah mereka rasakan bersama dulu ketika suaminya masih ada. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Waduh, terlalu mendalami. Jangan terlalu mendalami peran gitu. Ya kan, sama-sama nasibnya sama nih, sama-sama ditinggal nih. Ya kan? Terus kemudian asetnya juga mungkin sama, istilahnya begitu. Dan yang harus dijalani ketika ini kejadian misalnya tidak serupa dengan itu ya, tapi keluarga dari kakek Ana juga sama seperti itu. Tapi tidak sama dalam hal masalah kezalimannya, tidak. Cuman salah seorang bibi Ana cerita, subhanallah, dulu ketika kakekmu masih hidup, kedua nenekmu masih hidup, sering berantem, begini begitu dan sebagainya. Tapi subhanallah setelah mereka semua tidak ada, kita melihat anak-anaknya ini dari ibu sana 8 anak, dari ibu sini 12 anak, jadi 20 saudara. 20 saudara. Silaturahim lebaran gak habis-habis gitu kan. Ya kan? Dan ini saling tolong, yang itu saling. Kita kalau melihat, ya Allah, ternyata hikmahnya dirasain oleh anaknya dan yang tidak disadari oleh orang tuanya. Ya. Subhanallah. Anak-anaknya yang lebih wise, lebih mengerti. Ini saudara saya, harus saya jaga. Subhanallah. Malah mereka jadi kaya. Bukan jadi kemiskinan, malah jadi sumber kekayaan. Punya saudara banyak. Ya, punya ketika si fulan sakit, ini dan sebagainya. Waduh, banyak supporter gitu. Kalau main kesebelasan cadangannya banyak. Gitu. Ya, ini diantara ketika seseorang itu lebih mengikhlaskan hatinya, dirinya, menerima ketentuan Allah SWT yang sudah Allah gariskan untuk dia, semua hal yang dianggap buruk di mata orang lain menjadi potensi kebaikan bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masih ada yang ingin bertanya? Ya baik Ustaz. Baik, Ustaz di Zoom juga sudah selesai. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz, silakan. Barakallahu fiikum. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang perjalanan untuk memperbaiki hati itu tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan. Kalau orang misalnya dia sakit fisiknya, biasanya memang sakit itu datangnya tiba-tiba. Tapi untuk recovery dan sembuh butuh proses. Ya, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia flu, tiba-tiba dia begini dan begitu. Tapi untuk menjadi baik secara fisik dia butuh proses. Butuh training, butuh pelatihan, butuh ini, butuh itu. Demikian pula ketika seseorang ingin memperbaiki hatinya. Pun demikian.
tidak bisa dengan seketika dia menjadi seperti itu. Maka mujahadah, kesungguhan itu dibutuhkan. Permohonan, berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan, dan kemudian dekat dengan orang-orang saleh, kemudian berusaha dekat dengan teman-teman yang baik dan menjauh dari teman-teman toksik yang membuat kita itu keruh lagi diri kita, hati kita, ya, kita waspada dengan itu semuanya yang membelokkan kita kepada hal-hal yang salah. Nah, dengan kesungguhan, dengan minta tolong kepada Allah, dengan terus menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, terutama kita dekat dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Baca Al-Quran, baca terjemahan Quran untuk agar kita sampai pesan Allah ke kita itu dari maksud-maksud ayat yang Allah sampaikan. Insya Allah keistiqamahan hati itu bisa diraih, bisa dicapai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita bisa pelajari di pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.